Jadi posisi transaksi kita yang belum ditutup, baik itu plus maupun minus, itu namanya floating. Kemudian ada istilah PIP. Ya, PIP ini adalah satuan terkecil dari harga yang ada, atau satuan terkecilnya. Satuan paling kecilnya. Saya berikan contoh misalnya, nah nanti ada di sana ada pergerakan yang terlihat di situ di sebelah kiri ini ada pergerak, ada buy dan sell. Ada buy dan sell begini, bergerak ini. Nah, satuan terkecilnya di belakang ini 54 menjadi 53. Ini adalah satu, bergerak satu. Kemudian lah 54 kembali lagi, naik lagi satu lagi dari 53 jadi 55, naik 3, kemudian naik kembali turun lagi. Nah, ini adalah pergerakan satuan terkecilnya di belakang ini. Ini adalah satuan terkecilnya. Nah, biasa paling terakhir ini adalah sennya. Yang terakhir adalah sen. Kemudian bagaimana cara memahaminya? Ya, kalau dulu ada banyak broker dulu yang menggunakan 4 digit. Misalkan di Euro USD ini harganya 1, contoh ya, saya contohkan dulu 1852. 1,1852. Nah, ini adalah broker dengan 4 digit di belakang koma. Ini 4 digit. Kemudian bergerak naik menjadi 1.1862. Ya, berarti bergerak naik sebanyak 10 pip. Bergerak naik sebanyak 10 pip. Kemudian seiring waktu, seiring berkembangnya bisnis ini, makin banyak orang yang berkecimpung, makin banyak orang yang tertarik dan ikut transaksi di dunia trading, khususnya forex ini, maka angka yang di belakang 4 digit ini sudah tidak mampu menampung saking banyaknya transaksi. Ya, perputaran uang satu hari sudah sangat banyak sekali. Bahkan terakhir kemarin sudah lebih dari 4 triliun US dollar per hari. Sehingga makin banyaknya permintaan, makin banyaknya transaksi yang dari sana, akhirnya memaksa harus menambah digit di belakang koma. Ya, tidak mampu menampung lama-lama nanti. Ibaratnya kalau kita di penghitungan meteran itu yang untuk menghitung pengunjung itu ada mungkin ada 4 digit. Nah, 4 digit ini tentu maksimum adalah 9999. Kalau orangnya lebih dari ini, tentu tidak mampu lagi. Caranya bagaimana? Ditambah digitnya. Sehingga nanti bisa lebih panjang lagi. Ya, 99.999. Dari awalnya 9.999 ditambah satu digitnya menjadi 99.999. Ini untuk apa? Untuk menambah daya tampung tentunya. Maka sekarang muncul 5 digit. Ya, sekarang muncul 5 digit. Perhatikan di Euro USD, pakai standar Euro USD. Nah, perhatikan di belakang ini ada yang di belakang yang ada garis yang saya tunjukkan di highlight warna merah, ada 1.18527. Di belakang ada satu lagi. Ya, semuanya begitu. Yang di atas juga begitu. Jadi di belakang koma ada 5 digit di sana. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita tidak perlu menghitung secara manual karena di situ nanti akan disediakan otomatis. Kalau kita entry, otomatis akan menghitung sendiri. Yang terpenting yang harus kita pahami bagaimana cara kita memahami. Kalau di 5 digit bagaimana? 1.18526. Nah, tadi ada terakhir. Tentu sangat berbeda. Di 4 digit dengan di 5 digit tentu berbeda. Ya, lebih akurat yang menggunakan 5 digit karena angka sen yang terakhir juga masih dihitung. Termasuk yang ini tadi. Ya, beda dengan
4 digit dan 5 digit sangat berbeda. Ya, daya tampungnya berbeda. Kalau yang tadi 11852 526 sekarang misalkan jadi 8626. Nah, ini beda lagi nanti. Dari awalnya kalau yang 4 digit 10, kalau yang 5 digit menjadi 100. Ya, menjadi 100. Ini kalau kita melihat dari istilah, ini bisa menjadi pipet, ya, pipet. Tapi saya tidak menggunakan istilah ini. Saya tetap menggunakan menyebut ini dengan istilah pip biar gampang. Sehingga kalau saya menyebut 100 pip, maka acuan saya adalah broker yang menggunakan di belakang 5 digit ini. Ya, sehingga jangan diperdebatkan. Kalau nanti ada yang menggunakan broker yang 4 digit di belakang koma, tinggal ngalongnya aja, tinggal motong. 100 pip berarti tinggal potong 1 nolnya, tinggal 10 pip. Tapi saya penyebutan tetap sama. Ini bergerak 100 pip gitu aja. Untuk mempermudah pemahaman, untuk mempermudah kita menyampaikan, ya. Yang terpenting paham maksudnya. Saya sudah menjelaskan banyak sekali model-model seperti ini biar nanti tidak salah persepsi. Tidak usah berdebat dengan istilah. Yang terpenting kita memahami, kemudian kita bisa entry, bisa profit, itu yang paling penting. Bukan yang istilah yang terlalu apa bagi saya remeh-temeh lah. Baik, berikutnya saya coba untuk menghitung dengan menggunakan garis. Ya, mungkin kalau di Pak Arif sana sudah membuka laptop atau komputer di sana yang menggunakan ada MetaTrader seperti ini. Ya, MetaTrader ini yang tempat lahan kita untuk entry-nya. Belum, Pak. Ya, belum. Nanti setelah ini selesai nanti saya kasih tutorial, ya. Saya kasih tutorialnya untuk nanti membuka akun demo dan mencoba nanti untuk mengotak-atik dulu gitu kira-kira. Baik. Ya. Kemudian berikutnya saya coba untuk memberikan gambaran dulu, ya. Untuk menghitung pip berapa pip pergerakannya, saya contohkan yang warna merah ini. Saya kasih warna yang berubah. Ya, ini saya contohkan, saya mau menghitung berapa pip satu candle. Maka yang saya hitung dari ujung puncak di atas sampai puncak di bawah sini. Ujung ekornya termasuk di dalamnya. Caranya cukup diklik di tanda crosshair ini sebelah kiri atas ada crosshair, atau bisa langsung tekan Ctrl huruf F. Kemudian nanti akan muncul garis horizontal dan vertikal seperti ini. Kemudian arahkan ke ujung atas atau ujung bawah, sama saja yang mana kita mengawali. Dari ujung atas misalkan kita arahkan yang ada tanda plusnya itu lurus di atas, kemudian klik ditahan, ditarik ke bawah sampai ujung bawah. Nanti di tengah itu akan ada angka 573 pip. Artinya kalau di broker yang menggunakan 4 digit di belakang koma, maka ini menjadi 57,3 pip. Ya. Karena basic saya menggunakan yang 5 digit, maka saya tetap menyebut 573 biar gampang. Nanti kalau misalkan kita entry, misalkan profit, misalkan entry kita sell 0,5. Kemudian tadi bergerak berapa tadi ya? 573 misalkan. Maka kita bisa dapat profit, tinggal kalikan saja. Tinggal dikalikan keuntungan kita dari lotnya itu, volume yang kita transaksikan, ya, dikalikan dengan pergerakannya, dikalikan dengan jarak pergerakannya. Ya, jarak pergerakannya ya dari pip tadi yang dari kita ukur tadi. Sehingga dapatnya kalau misalkan lotnya 0,5, tinggal ngalikan 0,5 dikali 573 pip. Maka profit keuntungan kita yang dapatkan 286,5 US dollar. Ya, 286
86,5 US dollar. Ini baru dalam bentuk US dollar. Nanti kalau kita mau cairkan dalam bentuk rupiah, ya tinggal klik saja. Mudah sekali kalau mau mencairkan, mudah sekali. Yang paling sulit itu membaca teknikalnya, membaca arahnya. Kalau cuma mau menjadikan ini menjadi rupiah, paling paling gampang. Kemudian tadi ada ditanyakan lagi terkait dengan nominalnya. Ya, misalkan kita mau deposit bagaimana, mau tarik tunai bagaimana. Nah, nanti ada tak kasih petunjuknya. Itu kalau mau deposit, mau tarik tunai mudah sekali ya, semudah kita bermain saja. Ya, karena yang paling sulit bukan tarik tunainya, bukan depositnya, tapi bagaimana cara membaca pasar, kemudian kita entry bagaimana. Apakah nanti bisa profit atau tidak, itulah yang nanti kita pelajari banyak. Terkait dengan nominal, ya, terkait dengan nominal ini nanti mudah sekali. Kalau mau deposit ya gampang sekali. Nanti kalau kita sudah selesai latihan demo, sudah memahami, baru deposit dengan real. Sebelum kita memahami, jangan menggunakan akun real, jangan menggunakan uang yang asli dulu, karena sangat berbahaya. Deposit minimal berapa? Macam-macam. Bahkan 10 dolar juga bisa. 10 dolar juga sudah bisa. Ya, namun demikian ini tentu terlalu kecil untuk kita bisa mendapatkan keuntungan di sana. Ya, 10 dolar ini sekitar 145.000 lah rupiah. Ya, kalau kita punya uang banyak ya tidak masalah, kalau punya uang kecil ya tidak masalah. Yang terpenting tahu dulu. Yang terpenting tahu dulu. Di dalam satu siklusnya nanti kita tidak mengenal, di sini tidak menggunakan rupiah, di sana kita nanti menggunakan standar US dollar. Jadi deposit semuanya, profit semuanya ya, baik deposit maupun nanti profit itu perhitungannya menggunakan US dollar. Misalkan hari ini saya untung misalkan, atau modalnya misalkan saya 1.000 dolar. Modalnya 1.000 dolar, atau 1.000 dolar berarti kalau rupiah ini sekitar 15 juta lah. Atau kalau kita menggunakan kurs tetap, boleh kita menggunakan kurs tetap berarti 10 juta. Boleh. Pakai kurs yang floating mengambang, ini pakai yang harga bergerak. Kalau yang pakai fix berarti pakai standarnya 1 dolar 10.000, bisa kita menggunakan yang ini. Sehingga ini dapat 10 juta sudah dapat 1.000 dolar. Misalkan kita nanti profit satu hari dapat 20 dolar. Ya, 20 dolar ini bisa kita withdraw, namanya withdraw, WD, atau kita cairkan dalam bentuk rupiah, nanti masuk ke rekening bank lokal kita. Ya, tergantung tadi memilihnya yang pakai yang fixed rate atau harga tetap atau harga pasar. Kalau harga pasar ya tinggal ngalikan 14.000 sekian, nanti dapatnya itu. Dan masuknya di bawah, kalau cuma di bawah 100 juta ini masih satu hari sudah masuk, artinya prosesnya satu hari. Withdraw di bawah 100 juta kira-kira sekitar satu hari itu berarti maksimum satu kali 24 jam, tapi kenyataannya tidak sampai 24 jam, ada kadang 3 jam, ada kadang 5 jam, ada kadang 2 jam dan sebagainya, tergantung antrian. Ya, ini kalau urusan dengan deposit dan WD nanti belakangan, paling akhir, karena ini paling mudah. Yang susah itu nanti belajar banyak di tekniknya, di teorinya dan sebagainya. Itu yang paling paling susah nantinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi mungkin terkait dengan teman-teman dulu. Ya, cukup Pak. Sementara untuk Oke. ini menjawab Heeh. pertanyaan yang mendasar sekali dari saya. Jadi bayangan saya tentang trading itu apa istilahnya, bisnis yang tidak nampak tetapi ada hasilnya Ada begitu. betul Iya, hasilnya. cukup Pak, ini sudah cukup Ya, sekali paling tidak ada jelaskan. gambaran di sana ya. Kemudian nanti juga difahami bahwa di dalam trading ini sekali lagi ini adalah bisnis, ya, bisnis yang harus membutuhkan pemahaman. Ya, ini bisnis apa ya? Nyata yang betul-betul harus
realistis. Ya, nyata dalam artian betul-betul bisnis yang berpotensi menghasilkan dan harus realistis. Bukan permainan, bukan spekulasi. Harus realistis. Logikanya begini. Kita punya modal 10 juta dengan orang yang punya modal 1 juta. Kemudian mereka sama-sama jualan. Sama-sama jualan. Yang modal 10 juta ini mungkin bisa membuka toko kecil. Artinya potensi untuk belanja ini banyak. Misalkan sembako. Ya. Beda dengan yang 1 juta. 1 juta ini tidak bisa membuka toko kecil, artinya toko yang beraneka ragam tidak bisa karena modalnya terbatas. Ya mungkin di sini 1 juta bisa jualan makanan ringan atau snack atau minuman kemasan yang sasetan mungkin ya. Ya diperhatikan dan difahami di dalam bisnis modal menentukan. Ya tidak bisa dipungkiri, tidak usah kita memungkiri modal menentukan. Orang yang punya modal 10 juta sehari kalau dia punya keuntungan misalnya 300.000, ini masih wajar karena modalnya besar, untung bersihnya 300.000. Berbeda dengan modal yang 1 juta. Kalau kita modal 1 juta untuk menghasilkan satu hari 300.000 bersih, tentu ini berat. Apakah bisa? Jawabannya tetap bisa, tetapi berat. Ya, berpotensi untuk membahayakan. Dalam trading nanti kalau seperti ini juga sama. Modal kecil ya jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Kalau modal besar berharap ya menyesuaikan dengan kemampuan modal kita. Jangan dibalik, modal kecil mau profit besar. Ini namanya mau menang sendiri. Tidak mau menyadari dan tidak tahu diri. Yang ada nanti apa? Yang ada ini bisa profit tetapi tidak bertahan lama. Maka banyak sekali yang kita dengar mungkin trading gagal, trading bangkrut, jangan trading karena ini membahayakan. Karena dia tidak memahami tekniknya, tidak memahami manajemen yang baik. Yang difahami dia hanya melihat orang, oh di trading itu bisa profit besar, bisa berpotensi profitnya banyak. Memang, tetapi kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak memahami bahwa modal di situ menentukan, berpengaruh terhadap profitnya, maka ini tidak bisa bertahan lama nanti. Yang ada cerita jangan trading nanti bangkrut, jangan trading nanti bangkrut. Karena yang di kepalanya hanya profit, untung yang besar, untung yang besar. Kalau untung besar itu ya kita main perjudian, judi, atau kita pasang togel misalnya. Ya mohon maaf ini kita biar terbuka untuk pemahaman kita. Kalau di togel modal mungkin pasang 2.000 bisa dapat 4 juta misalnya, atau 1.000 bahkan 4 juta. Berapa kali lipat ini? Dapatnya banyak. Tetapi ini namanya spekulasi. Ya, potensi yang kita bisa dapatkan tentu kecil. Spekulasi namanya. Nah, untuk 1 juta misalkan modal kita mengharap 100 juta profitnya. Ini halu namanya atau berhayal. Harus tahu diri, harus sadar diri, dan harus memahami ya berapa keuntungan yang bisa kita dapat dari trading itu sendiri. Ya, profitnya berapa? Mengacu pada berbagai macam bisnis real, bahkan saya ngambil deposito saja. Saya mengambil deposito saja. Silakan dicek deposito yang paling besar di Indonesia. Ya mungkin maksimal 12% per tahun. Ini pun jarang. Paling mentok 7, sekian. Ya, 7% per tahun. Nah, saya paling gampang ngitungnya ini 12% aja per tahun. Sehingga nanti per bulan 1%. Ini kalau 1 bulan 1% per bulan. Bisa dibayangkan 12% per tahun udah besar. Silakan cari bank mana yang ada memberikan
bunga sampai 12% per tahun untuk deposito. Ya, yang ada 5%, 7% dan sebagainya. Itu per tahun bukan per bulan. Kemudian perusahaan besar sekelas Telkom misalnya, ya mungkin sekelas Telkom kemarin sempat saya baca sekitar 1 tahun bisa 18%. Artinya 1 bulan sekitar 1,5% per bulan. Lah mereka kan punya modal besar, nah sementara kita kan punya modalnya kecil, kan susah kita mendapatkan yang profit yang cukup kalau kita hanya persentase kecil. Nah, beda di trading. Di trading ini potensi bisa lebih besar. Bahkan sekelas pemula ini 1 bulan bisa 10% per bulan. Ini tingkat pemula bahkan, tingkat pemula. 1% per bulan ini 1 tahun, satu hari sekitar 0,5% mungkin. 0,5% per hari. Dan ini sangat mudah sekali mendapatkan. Artinya masih realistis, masih logis begitu. Bisa dibayangkan 1 bulan 10%. Kita 1 tahun kalau 10% berarti 120%. Ini sudah balik modal kalau setahun. Tetapi kenyataannya banyak teman-teman yang tidak melihat secara matematika seperti ini. Logikanya tidak digunakan secara menyeluruh, sehingga yang ada pengennya kalau trading itu profit besar. Kalau trading pengennya profit besar, ya wajar, di trading itu bisa berpotensi memang, tapi kalau kita tidak tahu diri, tidak mampu untuk mengukur kemampuan kita, nanti bisa habis dalam waktu yang sangat cepat, modal kita bisa habis. Karena kita di bisnis, di trading ini bukan di bisnis yang nyata. Dari trading ini ada marginnya, ada batas marginnya. Margin ini apa? Margin ini jadi kalau margin ini ibaratnya ada sejenis pinjaman. Ya, pinjaman yang diberikan broker. Kita kena margin, pinjaman yang diberikan broker, tapi pinjaman bukan berbunga, pinjaman untuk bisa kita trading dengan modal yang lebih kecil. Diingat, di dalam trading kalau kita standar menggunakan Euro USD EU, untuk bisa trading dengan 1 lot itu minimal modal yang harus kita butuhkan adalah 100.000 US dollar. Ya, 100.000 US dollar. Nah, siapa yang kira-kira kita bisa serta-merta kita menggunakan uang sebanyak ini? Kalau kita bisnis yang langsung, misalkan punya uang 100.000 US dollar, kita bisa ke money changer, bisa ke bank, beli atau tukar dengan dolar, nanti bawa pulang, simpan di rumah, tidak kena margin begitu. Tetapi ketika kita masuk transaksi dalam spot, ya spot, ini trading jenis spot seperti ini selalu kena margin. Maka kita tidak harus punya modal 100.000, maka ada istilah leverage nanti. Leverage ini nilai pembanding, artinya daya ungkit yang diberikan, fasilitas diberikan oleh broker. Ada misalkan 1:100, 1:100 misalkan. Jadi untuk kita bisa masuk dengan trading dengan 1 lot, kita tidak harus menggunakan 100.000 US dollar, tapi kita bisa menggunakan leverage 1:100, sehingga modal yang kita butuhkan hanya 1.000 dolar. Modal yang kita butuhkan hanya 1.000 dolar. Ini sudah bisa kita transaksi trading dengan 1 lot. Karena normalnya untuk bisa trading di Euro USD minimal modal kita adalah 100.000 US dollar. Maka dengan adanya leverage itu kita bisa menggunakan modal yang lebih kecil. Tentu ketika nanti kita profit juga begitu, bukan berarti kita nanti kalau profit ya dikalikan seperti hanya modal 100.000, tidak. Nanti tetap dikonversi, ditarik lagi leverage ini sesuai dengan leverage kita atau secara proporsional. Ketika profit juga begitu. Ya, sehingga kalau
leverage ini makin besar, tentu nanti untuk mendapatkan profit juga semakin susah. Untuk mendapatkan profit besar semakin susah. Maka standar yang saya berikan buat teman-teman, buat leverage yang kecil, 1/50, 1/100, 1/200. Nanti ada pilihan, nanti ada petunjuk. Kalau misalkan nanti mau buat akun, saya buatkan tutorialnya, tinggal nanti memilih. Nanti ada petunjuk di sana, leverage pilih yang kecil atau pilih yang 100, pilih yang 200 dan sebagainya. Ya, ini gambarannya. Jadi biar kita juga nanti bisa realistis dalam mengambil profit keuntungan kita. Ya, kalau pemula biasanya saya memberikan rekomendasi 0,5 sampai 1% saja ngambil keuntungannya. Kalau mungkin sudah menguasai atau tingkat lanjut ini sudah menguasai, sudah banyak pengalaman, maka bisa dinaikkan 2 sampai 3%. Kalau sudah mahir, artinya mahir ini sudah pengalaman panjang, sudah menerapkan tekniknya lama sekali dengan berbagai kondisi pasar. Maka ini bisa kita mengambil lebih dari 5%. Semuanya tentu bertahap mengikuti kemampuan kita. Ya, jangan kita hanya egois mau menang sendiri. Saya pengen sehari 5%. Sementara belum punya bekal ilmu sama sekali. Teknik belum pernah, belum paham, kemudian pengalaman juga belum paham. Pengalaman juga belum lama. Sehingga ini namanya mau menang sendiri. Yang muda seperti ini, orang seperti ini nanti potensi untuk bisa bertahan di dunia trading akan sangat-sangat berat di sana. Harus realistis. Misalkan modal kita 1.000. Kalau kita di awal ya ambil sekitar 5 sampai 10 dolar keuntungan kita. Apakah ini terlalu kecil? Ya, dibandingkan dengan bisnis yang lain ini sudah lebih dari cukup. 10 dolar itu kalau di rupiahkan sudah 145-an, mungkin sekitar 145.000. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan mau target saya sehari misalkan 500.000 bagaimana? Bisa saja. Caranya bagaimana? Modal dinaikkan. Ya, modal dinaikkan. Tinggal ngalikan. Ini misalkan saya pengen 500.000. Katakan ini kalikan 4 misalkan ya. Enggak sampai, ya kalikan 4 lah. Misalkan kalikan 4 kalinya. Jadi 4 kali dari 1.000 adalah 4.000 atau 5.000 boleh. Nanti baru bisa. Jangan dibalik. Jangan saya pengennya 500.000 modalnya tetap 1.000. Apakah bisa? Jawabannya bisa, tetapi resiko tinggi. Resiko tinggi itu apa? Nanti berpotensi modal kita habis. Ini harus nanti difahami dan harus realistis. Kalau nanti sudah pinter, monggo. Kalau mau yang lebih besar silahkan. Yang penting tahapannya sudah kita lalui, kita sudah melalui proses satu hari satu tujuan target kita sudah tercapai dan diuji dalam waktu yang lama. 3 bulan belum menjamin. Kalau 3 bulan bisa profit terus menerus, ya terus menerus, ini pun belum menjamin yang bersangkutan itu menguasai, karena bisa saja 3 bulan itu lagi beruntung, lagi hoki. Nah, tentu untuk menguji dalam waktu yang lama ini, ya di atas itu sudah betul-betul bisa mempertahankan profitnya. Misalkan kita satu hari 0, ini sama ini, ada satu hari kadang 0,6%, ada kadang 0,7% dan sebagainya. Yang jelas bisa mempertahankan profitnya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini yang paling susah. Kalau profit besar semua orang bisa kok. Profit besar itu semua orang bisa. Misalkan modal 1.000, ya mungkin kita lihat di grup-grup WA atau grup-grup Facebook sana, modal 1.000 atau bahkan modal 100 dolar. Ini bisa mencapai profit 5.000, bisa mencapai profit bahkan 100.000. Ya, jangan terkecoh dengan screenshot seperti ini. Ini halus semuanya. Ya, dalam waktu dekat maksudnya, rata-rata begitu. Kalau dalam jangka waktu panjang boleh masuk akal lah. Dalam waktu panjang dikumpulkan masuk akal. Tapi kalau dalam waktu dekat bisa mendapatkan seperti ini omong kosong.
Ya, jangan yang seperti ini jangan diikuti sudah. Yang logis saja, yang wajar saja, yang realistis. Jadi kita lebih aman. Kalau seperti ini namanya gambling, spekulasi tinggi. Kalau dalam waktu cepat, dalam waktu dekat, modal sekecil ini bisa dapat 5.000. Ini spekulasi. Kondisi seperti ini belum tentu bisa dipertahankan ke depannya. Bisa saja saat itu profit, berikutnya habis lagi. Maka jangan percaya hanya dengan screenshot begini. Ini bisa saja terjadi begini. Cuma tidak bisa serta-merta nanti berikutnya kembali lagi. Nah, kalau kita cuma melihat screenshot aja bisa di otak-atik. Ya, yang paling penting kalau pengen melihat bagaimana orang tracknya, rekodnya bagaimana, kemudian pengambilannya bagaimana, resiko yang diambil bagaimana, kemudian bisa dilihat kapasitasnya. Ya, kalau misalkan teman ada yang bisa ya tidak masalah, kita belajar banyak jauh lebih bagus. Tetapi secara logika seperti ini akan berat sekali. Ini omong kosong kalau ini pengen cepat dapat seperti ini. Nanti habis itu selesai habis lagi. Ya, sekali lagi bukan tidak bisa, tetapi potensi untuk bisa ke sana sangat berat. Ya, ini adalah terkait dengan keuntungan yang kita harus perhatikan. Tingkat profit misalkan. Ya, tingkat profit tadi. Harus realistis. Kemudian harus logis. Harus realistis. Jangan kita ngambil terlalu besar. Jangan terlalu buru-buru terpesona dengan tampilan orang, dengan screenshot orang. Ya, mungkin jam terbangnya sudah beda, dia sudah mengawal banyak, sudah mengalami banyak naik turun, sementara kita tidak tahu. Jadi jangan dilihat dari endingnya, tapi dilihat bagaimana prosesnya dia untuk bisa mencapai konsisten. Untuk bisa mencapai konsisten ini yang berat. Ya, nanti setelah ini kita bisa mencoba di akun demo. Nanti bisa coba klik buy sell-nya, nanti bagaimana resikonya. Ambil deposit ada atau misalkan ambil deposit awal demo. Ini sesuaikan dengan kemampuan kita real account. Misalkan saya nanti kalau udah real account pakai uang $1.000, maka ketika latihan di demo pakai uang yang $1.000 sama, sehingga nanti yang kita latih itu bisa membentuk satu karakter yang ada di kepala kita. Ini harus kita pahami terkait dengan tingkat profit.